Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 2 yang berkaitan dengan penerapan dan contoh daripada etika terhadap Undang-Undang Dasar, termasuk sejawat, profesi, dan terhadap pimpinan. Baik, berkaitan dengan etika terhadap undang-undang, ada satu butir yang saya ambil dari Persatuan Guru Republik Indonesia pada tahun 1973 menyatakan bahwasanya guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam segala bidang pendidikan. Maksudnya di sini adalah apapun itu keputusan dari pemerintah, karena kita seorang guru, acuannya kita kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ataupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kalau kita di daerah, maka kita harus mentaati segala sesuatu peraturan itu dengan baik dan bijaksana. Misal, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah menurunkan satu kebijakan tentang pembelajaran daring di rumah selama pandemik Corona 2020. Maka kita seorang guru harus mentaati secara bijaksana dan merealisasikan kepada anak didik kita sesuai dengan peraturan dan kebijaksanaan yang telah pemerintah lakukan dan pemerintah berikan kepada seluruh eh, lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Seperti itu. Baik, saya akan menjawab indikator selanjutnya tentang etika terhadap profesi. Ada satu penggalan yang saya dapat bahwasanya yang berisikan guru wajib menjadi anggota organisasi profesi. Karena kita profesinya adalah sebagai guru, maka kita wajib mengikuti salah satu organisasi terbesar yang ada di Indonesia, yakni Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia atau yang sering kita kenal dengan istilah PGRI. Nah, dalam merealisasikan etika profesi guru, maka kita harus ikut andil juga dalam mengikuti dan ikut juga sumbangsi dalam mengikuti um, organisasi keprofesian, yakni dalam hal ini PGRI. Maka dari inilah kita sebagai profesi guru harus ikut andil juga dalam mengikuti ataupun juga menjadi anggota dalam organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia. Di sini kita bisa berinteraksi dengan banyak orang dan kita juga bisa mengasah kemampuan kita bertukar pikiran kepada sesama guru walaupun beda sekolah dan juga beda daerah. Nah, di organisasi keprofesian ini kita bisa membuat kayak lokakarya, kemudian studi banding dan lain-lain sebagainya demi meningkatkan mutu kualitas kita sebagai seorang profesi guru. Oke, kemudian indikator yang ketiga tentang etika terhadap teman sejawat. Sama halnya juga ada penggalan yang berisikan tentang guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan dan setia kawan sosial. Ini sesuai dengan kode etik seorang guru. Maksudnya di sini kita sebagai guru harus menjaga yang namanya kekeluargaan, kesolidaritasan, dan juga hubungan antar sesama seprofesi, yakni profesi guru. Jadi di sini tujuannya adalah bagaimana kita menciptakan etika ataupun juga kode etik kita sebagai guru. Kita bisa menciptakan dan juga memelihara hubungan sesama guru dalam lingkungan kerja. Jadi kita tidak usah dulu sesama guru beda daerah misalkan, tapi kita satu lingkungan kerja kita dulu, misalkan satu sekolah dulu atau satu kantor dulu. Nah, itu lebih baik. Kemudian kita juga bisa menciptakan dan juga memelihara hubungan kekeluargaan, kesetiakawanan kita tidak hanya di dalam
sekolah, namun juga di luar sekolah gitu. Ketika kita misalkan bertemu di pasar ataupun di tempat umum, maka itu kita terapkan yang namanya kekeluargaan dan kesetiakawanan. Kemudian ada juga keharmonisan ya. Dalam satu hubungan ataupun dalam satu lingkungan, itu kita dalam menciptakan keharmonisasian itu sangat penting demi menjaga hubungan kita sesama guru ataupun kita menjaga etika serta kode etik yang berlaku seperti itu. Kemudian indikator tentang etika terhadap peserta didik sesuai kode etik yang berbunyi ya, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya berjiwa Pancasila. Kita sebagai pendidik tidak hanya sekedar mengajar, tapi kita juga mengarahkan, membimbing, menunjukkan, dan memberikan pengajaran-pengajaran kepada peserta didik kita tanpa menimbang mana ringan, mana berat, dan mana kaya dan mana si miskin. Semuanya kita sama ratakan. Disinilah kode etik kita sebagai profesi guru kepada peserta didik harus betul-betul direalisasikan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir tentang etika terhadap pimpinan. Misalkan kalau kita mengikuti organisasi seperti yang saya jelaskan tadi tentang Persatuan Guru Republik Indonesia, otomatis kita sebagai anggota akan ada yang namanya pimpinan dalam satu organisasi yang mengatur segala sesuatu keputusan ataupun juga suatu kegiatan. Maka apapun keputusan seorang pemimpin atau pimpinan kita harus mentaatinya dengan bijaksana dan arif demi menciptakan suasana yang rukun, damai, dan kita bisa bekerja sama baik sesama anggota ataupun juga sesama pimpinan kita, dan itu tidak ada yang namanya pembatas antara canggung ataupun apa sebagainya. Karena kita sudah menciptakan yang namanya hubungan keharmonisasian, hubungan kekeluargaan, hubungan kesetiakawanan. Jadi walaupun kita sama istilah kata antara anggota dengan pimpinan, kita tidak ada yang namanya penghalang untuk bertukar pikiran ataupun hal untuk memperbaiki diri kita dan saling termotivasi apa yang dia lakukan ataupun apa yang kita lakukan demi kemajuan mutu kualitas pendidikan kita di Indonesia. Kemudian pertanyaan selanjutnya tentang kompetensi guru yang harus baik, pertanyaan selanjutnya tentang ciri-ciri profesi guru dan prinsip guru. Ciri-ciri seorang guru yang pertama menurut saya adalah kita bisa membimbing diri kita terlebih dahulu. Artinya kita bisa mengevaluasi diri kita, mana yang baik dan mana benar yang untuk selanjutnya bisa kita berikan kepada peserta didik kita. Jadi jangan sampai apa yang kita berikan itu melenceng dari apa yang seharusnya kita berikan kepada anak didik kita. Dan yang terakhir tentang prinsip seorang guru, kita harus memiliki prinsip yang namanya prinsip yakni prinsip tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan sesuai dengan keprofesionalitas kita sebagai guru. Karena tanggung jawab adalah hal yang paling penting menjadi seorang guru dan menjadi barometer kita untuk menjadi lebih baik lagi.